Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatira Gomohung dengan NIM 9214230086. Saya mahasiswa aktif jurusan akuntansi semester 6 dari kelas D. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai mata kuliah spreadsheet untuk memenuhi ujian tengah semester saya yang diampuh oleh Bapak Ikhlas Ul Akmal MA. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu saat kita membuka Excel itu yang kita dapatkan itu yang pertama ada start screen. Nah, start screen ini adalah tampilan awal saat membuka Microsoft Excel. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar, dan fungsinya ini adalah membuat file baru atau blank workbook, kemudian membuat file yang membuka file yang pernah dibuat, atau dan memilih template siap pakai seperti misalnya laporan, grafik, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ini ada application window. Nah, di sini itu yang pertama ada quick access toolbar. Nah, quick access toolbar ini yang berwarna merah. Itu teman-teman bisa lihat pada gambar yang berwarna merah. Gunanya itu untuk apa? Di situ ada tombol cepat seperti save, undo, atau redo. Dan itu gunanya untuk mempermudah akses tanpa membuka menu lagi. Nah, yang kedua itu ada ribbon. Nah, di sini ribbon itu terdapat ditandai dengan warna ungu. Di situ ada menu utama Excel. Nah, ada home, ada file, ada insert, ada layout, dan lain sebagainya. Ini bisa teman-teman lihat pada gambar yang sudah ditandai dengan warna ungu. Yang kemudian ada formula bar. Nah, formula bar di sini yang sudah ditandai dengan warna orange. Nah, formula bar ini tempat untuk melihat atau menulis rumus. Jadi ketika teman-teman ingin memasukkan rumus pada saat menggunakan Excel, menghitung data, itu bisa teman-teman langsung saja ketik di formula bar ini, begitu. Selanjutnya ini juga digunakan untuk perhitungan seperti sum, average, begitu. Nah, selanjutnya ini ada worksheet area yang berwarna biru, ditandai dengan warna biru. Nah, worksheet area ini yaitu area utama berupa sel atau kolom dan baris. Nah, kemudian itu adalah tempat kita memasukkan data. Nah, kemudian yang terakhir itu ada status bar, itu di paling bawah ya, yang ditandai dengan warna hijau. Status bar ini menampilkan informasi seperti jumlah data, rata-rata, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ini ada backstage view. Nah, backstage view ini fungsinya adalah menyimpan file, karena di sini ada save as, save, terus membuka file juga, mencetak, melihat informasi dokumen, dan juga mengatur pengaturan Excel. Dan yang terakhir itu ada conceptual tab. Nah, conceptual tab ini fungsinya apa? Fungsinya itu adalah tab tambahan yang muncul saat kita memilih objek tertentu. Contohnya, saat kita mengklik grafik, muncul menu chart
teman-teman bisa lihat di atas di gambar muncul menu chart, desain, atau format. Nah, mungkin untuk penjelasan awal yang bisa saya jelaskan hanya sampai di sini saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih menggunakan rumus-rumus yang ada di Excel dengan data-data yang sudah ada. Nah, jadi teman-teman di sini sudah ada data mentah yang sudah saya masukkan, yang akan kita jumlahkan, kita kurangkan, dan kita bagi, kita kali, kita pangkatkan 2, kita kali 20%, pokoknya kita akan hitung dengan memasukkan rumus-rumus yang akan saya bagi ke teman-teman. Jadi di sini kan pada tabel X itu ada angka 30, 40, 100, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, pada tabel Y itu ada angka 10, 10, 5, 27, 25, 23, 21, 19, dan 17. Nah, di sini yang pertama kita akan menjumlahkan dulu. Oke. Jadi kita masukkan dulu rumusnya dengan menggunakan rumus sama dengan sum tinggal kita klik aja, lalu kita blok angka 30 A2, sel A2, ditambah kita menggunakan simbol tambah dengan memblok B2. Oke, lalu kita enter. Nah, itu hasilnya akan dapat 40. Jadi 30 ditambah 10 itu jumlahnya 40. Jadi teman-teman bisa menggunakan rumusnya itu yang bentar saya tekan dulu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di layar di sini di formula bar ini rumusnya ya. Jadi sama dengan sum dalam kurung A2 ditambah B2 dan itu hasilnya akan dapat. Nah, setelah itu, agar teman-teman tidak lagi menghitung satu persatu sampai ke bawah ini, itu caranya bisa dengan cepat. Itu caranya teman-teman tinggal geser kursor ke bawah dan ada angka tambah yang kecil, tinggal kita tekan lalu kita geser ke bawah sampai di angka 17 itu, lalu kita lepas. Nah, otomatis akan muncul jumlahnya agar teman-teman itu tidak lagi menghitung satu-satu, itu bakalan ribet ya teman-teman. Sebenarnya boleh-boleh saja, cuman untuk mempercepat waktu teman-teman bisa menggunakan dengan cara yang saya jelaskan. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu pengurangan. Nah, pengurangan ini sama juga dengan penjumlahan yang saya lakukan tadi. Nah, pertama-tama kita masukkan rumus dulu. Rumusnya apa? Sama dengan sum. Kita klik. Nah, kita blok lagi A2. Sel A2 dikurang. Nah, tadi kan ditambah, sekarang dikurang dengan sel B2. Oke, tinggal kita enter. Nah, munculkan totalnya 20. Karena 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Dengan melihat rumus yang ada di formula bar itu sama dengan sum dalam kurung A2 dikurangi B2. Oke, untuk mendapatkan hasil yang sama dari sel A ke sel B dikurang sel A dikurangi sel B, misalnya yang ini ya, yang A3
40 dikurangi B3 yang 10. Nah itu agar bisa didapatkan hasilnya itu tinggal kita tarik lagi ke bawah seperti ini, terus lepas, sudah muncullah hasilnya. Nah selanjutnya dibagi. Oke. Nah dibagi ini kita masukkan lagi rumusnya sama dengan sum. Kita klik A2. Untuk simbol bagi itu kita menggunakan simbol ini. Salah. Ini garis miring. Lalu kita blok yang B2. Oke, lalu kita enter. Nah, muncul hasilnya. 30 dibagi 10 itu 3. Nah, untuk mendapatkan hasil otomatis ke bawah itu lakukan hal yang sama, itu ditarik lalu kita lepas. Oke, muncul deh hasilnya. Nah kemudian dikali. Nah kita sudah di tahap dikali ya. Nah dikali ini masukkan lagi rumus yang sama. Oh ya teman-teman, itu bisa sebenarnya juga bisa memasukkan rumusnya itu langsung dari sini, dari formula bar sini. Jadi kita coba ya, sama dengan sum. Ini kan dikali. Nah jadi kita blok dulu yang di A2-nya, sel A2 itu. Dan kalau untuk kali simbolnya itu bintang. Ingat ya teman-teman, simbolnya bintang. Seperti itu. Lalu kita blok lagi yang B2, lalu di enter. Nah 30 dikali 10 itu sama dengan 100. Jadi teman-teman bisa juga menuliskan rumusnya itu di formula bar dan bisa juga di kolom sini. Langsung saja kita tarik ke bawah untuk mendapatkan hasilnya. Sudah otomatis ya teman-teman. Selanjutnya pangkat 2. Nah, kalau di pangkat 2 ini caranya itu adalah kita masukkan kembali rumus sama dengan sum. Lalu ini kan X pangkat 2 ya. Di datanya itu di perintahnya itu mencari jumlah X pangkat 2 dari X pangkat 2. Nah, di sini X-nya ini ada 30. Kita blok. Lalu karena ini pangkat 2, jadi rumusnya itu simbolnya itu menggunakan simbol yang ini. Nah, yang ini itu bisa kalian dapatkan di angka 6. Jadi tinggal kalian klik shift dan langsung kalian tekan bersamaan dengan tombol yang ada di angka 6, itu bakalan muncul astaga. Bentar teman-teman. Ini kita hapus dulu ya. Nah, bakalan muncul simbol yang ini seperti V kecil. Lalu karena di sini sudah kita memblok, lalu yang 30 ini, jadi karena ini pangkat 2 kita masukkan angka 2. Lalu kita enter. Nah, jadi hasil dari 30 di pangkat 2 itu adalah 100 karena yang kita akan cari di sini hanya X dipangkatkan 2. Oke, untuk mencari hasil yang ke bawah itu kita tinggal tarik saja seperti ini. Lalu dilepas. Sudah. Nah, kemudian yang X dikali 20%. Oke, sekarang kita akan mencari nilai dari X dikali 20%. Itu kita masukkan rumus kembali sama dengan sum. Klik. Kemudian kita blok
yang ini 30. Lalu kita tadi kan rumus kali itu menggunakan simbol bintang. Lalu kita masukkan 20%, angka 20, kemudian shift 5 itu akan muncul 20%, lalu kita enter. Jawabannya 30 dikali 20% itu adalah 6. Nah, untuk menemukan jawaban yang lainnya, itu tinggal kita arahkan kursornya ke sudut bawah. Kalau udah muncul kalau sudah muncul tampilan tambah seperti ini, simbol tambah kecil seperti ini di ujungnya, itu tinggal kita tekan, lalu kita tarik ke bawah. Jangan sampai terlewat ya. Kemudian lepas. Oke, sudah muncul hasilnya. Nah, kemudian ini Y dikali 20%. Rumusnya juga masih sama ya, teman-teman. Sum. Lalu karena ini yang Y, kita bakalan mencari hasil yang Y, itu kita blok yang ini, B2. Itu 10. B2 dikali 20%. Nah, menggunakan rumus bintang dikali 20%. Lalu enter. Nah, lalu kita akan mencari hasil yang di bawah itu. Kita tarik saja. Nah, kemudian kita mencari hasil yang ini. X dikurang Y ditambah Y dikali X. Y dikali X. Nah, kita masukkan rumusnya. Karena ini terlalu panjang, kita langsung ke formula bar saja. Jadi kita masukkan dulu rumusnya sama dengan sum. Lalu kemudian kita blok yang ini, X-nya, lalu dikurangi. Kita lihat saja ya, apa yang mereka minta begitu di data ini, yang diminta gitu. Ini kan X-nya dikurangi dengan Y, berarti kita kurang dengan memblok lagi ini yang B2, kemudian ditambah lagi dengan Y lagi. Ini kita tinggal tulis otomatis aja ya, B2. Kemudian kita kalikan dengan X. Jadi masukkan kembali rumus untuk perkalian. Lalu kita tinggal klik saja A2. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita enter. Hasilnya 320. Jadi tinggal kita tarik ke bawah untuk menemukan hasilnya. Sama sih seperti yang awalnya, yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Oke. Nah, kemudian jadi di sini saya ingin menjelaskan kembali mengenai laporan penjualan. Di sini sudah ada sales, nama buah, dan penjualannya. Di sini penjualannya terdiri dari Gustina Mangga Manalangi 75, Ratih Apel 50, Bagus Pepaya 60, Ratih Apel 55, Bagus Mangga Golek 70, Gustina Apel 50, Gustina Apel 65, Bagus Mangga Rumanis 45, Ratih Pepaya 40. Nah, kita akan mencari total dari keseluruhan penjualan yang ada di laporan penjualan ini dengan memasukkan rumus sama dengan sum, lalu kita blok dari atas dan tarik ke bawah, enter. Nah, ini dia total dari keseluruhan penjualan dengan menggunakan rumus sama dengan sum,
lalu blok dari atas dari sel C3, lalu ditarik ke bawah sampai dengan C11. Kemudian kita mencari nilai atau total, di sini keterangannya total dalam kurung lebih dari 50. Jadi kita akan mencari total yang lebih dari angka 50 dengan cara masukkan rumus sama dengan sum, lalu kita cari yang lebih besar dari 50. Di sini ada, kita blok ya, ada 75, 50, 75, lalu kita tambah, ditambah 50, ditambah lagi 60, ditambah 55, ditambah 70, ditambah 50, ditambah 65. Lalu kita enter. Hasilnya adalah 425. Kemudian kita akan mencari total dari penjualannya Ratih. Nah, di sini Ratih itu menjual apel sebanyak 50, kemudian sebanyak 55, dan pepaya sebanyak 40. Jadi kita jumlahkannya untuk mencari total penjualannya Ratih dengan cara yang sama, memasukkan rumus sama dengan sum. Kemudian kita blok yang penjualannya Ratih. Di sini ada 50 ditambah 55 ditambah 40. Lalu kemudian kalau sudah enter. Nah, jadi total penjualannya Ratih itu ada 145. Kemudian total penjualan apel. Nah, di sini kita masukkan rumusnya sama dengan sum, masih sama ya. Lalu kita cari penjualannya apel. Di sini ada 50 ditambah 55 ditambah 50 ditambah 65. Kalau sudah kita enter. Nah, 220. Kemudian untuk penjualan mangga, di sini kan ada bermacam-macam mangga, ada mangga Manalangi, mangga golek, mangga manis. Tapi kita masukkan saja semuanya secara bersamaan. Jadi menggunakan rumus sama dengan sum. Kemudian kita blok mangga. Yang pertama mangga Manalangi ditambah mangga golek ditambah mangga manis, lalu enter. Sama dengan 190. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan jam kerja untuk upah kerja kotor, upah lembur, total upah, pajak, total upah neto. Nah, di sini sudah terdapat jam-jam kerja dari para nama-nama yang sudah saya masukkan di sini, jam kerja, jam lembur, dan di keterangannya di bawah juga sudah ada jam kerjanya 25.000, jam lemburnya 30.000. Nah, untuk mencari upah kerja kotor ini, yang pertama kita masukkan rumus sama dengan C4 itu dikali dengan 25.000. Jadi masih ingat kan rumus kali itu simbolnya apa, yaitu bintang, dan dikali dengan 25.000 sesuai keterangan jam kerja yang ada di bawah ini. Kita ketik ya 25.000, enter.
Jadi totalnya adalah 1.125.000. Nah, untuk mendapatkan hasilnya yang di bawahnya lagi itu tinggal sama tarik aja ke bawah seperti ini. Itu akan otomatis terisi. Nah, kemudian jam lembur. Upah lembur di sini jam lembur tiap-tiap orang itu berbeda ya. Ada yang 15, 17, 11. Nah, cara memasukkan rumusnya juga sama dengan blok jam lemburnya D4 dikalikan dengan keterangan di bawah, yaitu jam lembur 30.000. Jadi kita kalikan 30.000, enter. Nah, ini sudah ketemu jawabannya 450.000. Oke, kita tarik ke bawah untuk menemukan hasil sampai di sel 10. Sel B13. Oke, ini dia sudah muncul hasilnya. Nah, kemudian total upah. Total upah ini rumusnya adalah di keterangannya bahwa total upah itu sama dengan upah kerja ditambah upah lembur. Upah kerja ditambah dengan upah lembur. Jadi kita masukkan rumusnya sama dengan kita blok upah kerja, lalu kita masukkan tambah, simbol tambah, lalu kita blok lagi upah lembur, lalu enter. Oke, sudah menemukan jawabannya, lalu kita tarik ke bawah untuk menemukan jawaban yang lainnya. Oke. Nah, kemudian pajak. Keterangan pajak di sini adalah total upah 5%. Oke, jadi untuk mencari pajaknya ini di keterangannya itu kan total upah 5%. Nah, jadi di sini total upahnya kita kalikan dengan 5%. Jadi masukkan rumus sama dengan total upah dikalikan 5%. Oke, nah dapatlah hasilnya. Terus tinggal kita tarik ke bawah untuk menemukan hasil yang seperti ini. Jadi tinggal otomatis saja ya, kita nggak usah buat satu persatu, itu lama. Kemudian total upah neto. Nah, keterangannya di sini adalah total upah neto sama dengan total upah dikurangi pajak. Nah, jadi masukkan rumus sama dengan total upah dikurangi pajak. Enter. Ini dia total upahnya. Tinggal kita tarik ke bawah. Oke, muncul. Kemudian total upah seluruh karyawan itu kita masukkan rumus sama dengan sum, lalu kita blok dari atas sampai ke bawah. Oke. Nah, kemudian untuk rata-rata itu rumusnya average. Kemudian kita blok dari atas ke bawah. Enter. Oke. Kemudian upah tertinggi itu rumusnya max. Jadi sama dengan sum terus bukan sum, max, karena dia lebih tinggi, lebih besar lah. Di blok dari atas sampai ke bawah. Enter. Nah, untuk yang lebih rendahnya kita masukkan rumus min, karena tadi kalau yang besar itu max, kalau yang kecil itu min.
Oke, kita blok dari atas sampai ke bawah, lalu enter. Oke, sudah ketemu hasilnya seperti ini. Oke, kemudian ini kita punya data kuesioner yang terdiri dari nomor, nama, usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, ukuran sepatu, alamat provinsi, agama, ukuran baju, golongan darah, kegiatan selain berkuliah. Nah, di sini sudah menemukan beberapa jawaban dari para responden dan kita akan menghitungnya menggunakan dengan mengganti angka. Nah, di sini keterangannya itu bahwa mana ya? Jadi untuk angka 20 itu kita ganti 1, lalu 21 itu 2 dan 22 itu 3. Nah, begitupun ke jenis kelamin, perempuan itu 1, laki-laki itu 2, begitupun dengan berat badan. Coba ya, kita coba akan menghitung menggunakan caranya yang bakalan kita gunakan itu dengan cara Ctrl H. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi untuk find what-nya itu kita ganti angka 21. Kemudian untuk replace with itu kita, karena kan tadi itu kalau 20 angka 1, 21 angka 2, 22 angka 3. Nah, karena ini 21 jadi kita ganti dengan angka 2. Terus tinggal kita klik yang ini replace all. Nah, bakal otomatis terganti di layar. Jadi untuk usia yang 21 tahun itu ada sekitar 1, 2, 3 orang. Nah, kemudian untuk 20 kita Ctrl H lagi, kemudian kita tulis angka 20, lalu di bawahnya kita klik angka 1, terus kita replace all, itu muncul. Nah, nih sudah banyak kan, ada sekitar berapa orang ya. Nah, kemudian untuk untuk usia 22 tahun itu sama, Ctrl H juga kita ganti di sini angka 22, kemudian di sini karena tadi 22 itu kita ganti angkanya dengan 3, jadi kita klik 3 lalu kita replace all. Nah, bakalan ganti jadi nomor 3. Jadi untuk yang angka 1 itu sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sekitar 9 orang. Untuk angka 2 nya itu ada 1, 2, 3 dan sisanya lagi berusia 22 tahun yaitu 2 orang. Nah, begitu juga dengan jenis kelamin, sama Ctrl H, lalu find what-nya kita ganti perempuan, lalu replace with-nya itu kita ganti 1, lalu replace all. Nah, kemudian untuk laki-laki juga sama, kita ganti laki-laki. Lalu di bawahnya angka 2. Oke. Nah, begitu juga sebaliknya dengan berat badan, tinggi badan, itu sesuai keterangan yang kita taruh di sini. Jadi cara penghitungannya hanya seperti itu. Baik, jadi di sini ada rumus menggunakan VLOOKUP. Jadi di sini ada gaji pokok. Jadi kita hapus dulu ya. Jadi caranya itu masukkan rumus sama dengan VLOOKUP. Lalu kita blok yang
golongan 1. Nah, kemudian koma, tanda kutip dan tanda titik koma titik ya. Pokoknya simbol yang seperti ini. Yang seperti ini teman-teman. Aduh, bentar. Pokoknya yang seperti itu. Lalu kita blok dari sini sampai golongan 3, kemudian titik koma, lalu angka 2, lalu enter. Nah, jadi gaji pokoknya sudah muncul, yaitu 7 juta. Kemudian untuk yang kedua itu masukkan lagi rumus yang sama, lookup. Lalu kemudian kita blok yang ini C3, kemudian kita beri simbol titik koma. Lalu kita, karena ini golongan 4, jadi 1, 2, 3, sampai 4 itu kita blok. Lalu titik koma, lalu 2, kemudian enter. Oke, begitupun dengan mencari hasil seterusnya. Jadi tinggal menyesuaikan saja. Kalau misalnya golongannya 3, berarti kita hanya memblok yang di bagian sini sampai golongan ketiga. Kalaupun 2 juga sampai 3. Coba misalnya contoh ya, ini golongan 2, saya hapus dulu nih. Terus masukkan rumusnya. Nah, kemudian kita blok yang bagian ini C5, kemudian titik koma, lalu kita blok yang golongan 1 sampai dengan 3, kemudian titik koma, lalu 2, lalu kita enter. Hasilnya tetap 10 juta. Nah, jadi kalau golongan 4 itu dia diblok semuanya sampai golongan 4 gitu. Baik, itulah tadi sedikit pemaparan mengenai spreadsheet, mata kuliah spreadsheet yang sudah saya pelajari kurang lebih 7 pertemuan selama saya di semester 6 ini. Mohon maaf bila ada beberapa kesalahan yang saya tampilkan tadi di layar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.